Untuk melihat di mana spot-spot overheating yang ada di instalasi listrik kita, nah kita harus pakai alat yang namanya kamera thermal atau banyak menyebutnya adalah infrared kamera. bukan thermal imager, Sama aja. sama aja. Overheating yang terjadi di banyak ya di instalasi listrik perumahan, gedung dan lain-lain itu adalah salah satu penyebab kebakaran. Bukan begitu Mas Iwan? Betul. Jadi untuk mengecek, astagfirullah, bukan mengecek ya. Nah, untuk melihat di mana spot-spot overheating yang ada di instalasi listrik kita, nah kita harus pakai alat yang namanya Kamera thermal atau banyak menyebutnya adalah infrared kamera. bukan thermal imager, Sama aja. sama aja. Jadi bisa menggunakan pakai apa tadi? Infrared camera atau thermal imager. Sama. Nah, yang kita punya hari ini apa mereknya? Kita punya dari brand HT Italia, dari serinya di THT 100. THT 100. Iya. Oke, langsung silakan tim ini. Kurir susu murni. Oke. Jadi di depan kita ada Yep. tas dari THT 100. Nanti isinya ada thermal imager untuk mengecek. Naikkan ke atas lagi, Mas Iwan. Iya. Nah, ini untuk fungsinya untuk salah satu untuk mengecek overheat di instalasi listrik. Jadi biar kita tahu spot-spot mana yang ada kemungkinan tingkat panasnya berlebih. Betul. Gitu ya. Jadi kita tahu overheat pasti terjadi karena mungkin kabelnya rusak. Betul. Ya kan, beban yang berlebih, Betul juga. betul kan? Atau Gitu koneksinya kan? longgar. Atau juga bisa. koneksinya, nah ataupun memang suhu lingkungan yang terlalu tinggi, Mas. Ya, biasanya kan kalau listrik itu biasanya untuk di panel tuh harus ada AC ya, air conditioner untuk mengontrol temperatur biar itu lebih rendah daripada temperatur lingkungan. Yes, benar. Malah sekarang panel listrik dipasangnya di tempat yang lembab, di ujung-ujung bangunan gitu kan, udah gelap. Pembuangan jin ya. Iya, makanya gitu. Sebetulnya salah. Iya. Oke lah. Jadi sekarang kita review THT 100 dari HT Italia. Yep. Oke, buka Mas. Oke, kita buka bin salabin. Jadi packagingnya sebetulnya ada dusnya. Nah, di dus itu di dalamnya dapat tas ini. Yap. Tas Ini namanya carrying case. carrying case. Carrying bawa. Tas untuk bawa membawa. case, tas mau. Gitu. Kirain tadi ini biasa tempat susu yang buat susu ASI itu loh. Taruh di iya. sini kan Iya, gitu. pompa ya? Pompa bener kan Oke. gitu. Nah, ini alatnya. Ini bung alatnya, Bung. Ini alatnya. Kita juga punya pernah review Mas, THT 70. Iya. Nah, teman-teman nanti disematkan di deskripsi sama tim medianya. Ya. Link YouTube kita waktu itu review yang THT 70 ya. Yep. Yaitu bentuknya memang agak gede dan itu waktu itu koper, hard case. Kalau yang Ya. ini soft case biasa. Ya, carrying case lah gitu. Iya, Oke. THT 70 itu generasi pertamanya thermal imager di itu sih, di HT Italia. Iya. Oh, Jadi oke. dia range-nya masih ya minus 20 sampai 300. Kalau ini kan Oh, sudah ini. 650. Ini sampai 650 derajat. Wah, gokil sih. Ya sebenarnya memang di datasheet memang disebutkan dari minus 20-an ya, sampai dengan 650. Jadi ini lebih besar daripada yang pernah kita review waktu itu, THT 70 ya. Iya. Gitu. Terus dia itu ada fitur apa lagi Mas? Dia, ini nih, bentar. Kalau thermal imager pasti ada kameranya. Betul. Nah, pasti ada displaynya. Betul. Nah, displaynya berapa piksel? Karena kalau yang THT 70 tuh pikselnya kecil tuh. Oke. Jadi kalau di dunia kamera thermal imager itu ada yang namanya infrared resolution. Kalau untuk alat ini itu setaranya sama beberapa brand itu ya, kayak seperti FLIR. Nah, itu ada yang series untuk 80 kali 80 piksel. Oh. Ini kelas di 80 kali 80 piksel. Jadi lumayan untuk kejelasannya segala macem ya, udah cukup ya. Yap. Gitu. Karena sampai dengan 80 piksel. Tapi emang ada HT Italia yang lebih dari 80 piksel ada juga. Gitu. Tapi bukan yang THT 100, ada lagi. Gitu. Terus dia ini ada kamera. Ya. Pastinya namanya kamera itu tidak jauh dari yang namanya fokus. Iya, mungkin Nah. teman-teman bisa lihat nih. Kita selfie. Zoom, Nah, zoom. Kalau Iya, coba zoom. di zoom. Tolong di zoom, Hey. Itu Nah, itu karyawan magang ya, Pak? iya itu magang Magang. itu kameranya, kameranya, kameramennya. Oh, iya, kameramen. Oke, bentuknya seperti ini. Iya. Jadi dia ada tombolnya sedikit, cuma ada power. Terus ini buat ngecek foto yang udah kita ambil. Nah, ini udah
navigasi lah gitu. Sudah jadi AE. Nah, iya benar gitu. Sudah jadi admin AE. Nah, biasanya Mas, kamera itu selalu ada fokus, ada manual dan ada auto. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini adalah yang fokusnya itu Navig, itu diatur dari firmware alat ini. Jadi kamera yang tadi kan kita pernah menyinggung THT70 ya. Kalau THT70 itu fokusnya itu manual, jadi untuk fokusnya itu kayak kamera. Iya benar. Kalau ini sudah bawaan, kita nggak perlu ngatur. Oke, oh jadi dia udah autofokus pokoknya ya. Jadi tinggal nyalahin, langsung tembak. Betul. Batuk Pak. Minum kondisi. Dia ini bisa koneksi kemana aja, karena kita kalau nggak bisa koneksi ke PC di 2023, aduh, itu cemen banget gitu. Pasti bisa dong, entah itu connect ke PC atau ke mana gitu. Nih, seperti apa kalau yang THT100? Kalau ini adalah salah satu fitur yang tidak dimiliki oleh beberapa brand sekelas thermal imager ya, biasanya. Nah, kalau alat ini selain dia punya memory card 4GB di bawah internalnya, walaupun nanti aslinya 3, sekian gitu kan. 4GB itu bisa menyimpan sekitar 1000 gambar. Ya, tapi kalau pakai memori eksternal yang 16GB itu bisa sampai 6000 gambar. Wah, 6000 gambar. Ya, buat selfie kalau cewek bisa, Bang. Wah, bisa, benar makanya. Kira 1 bulan itu. Iya, makanya. Kalau cewek mah ya. Nah, terus untuk koneksi? Kalau koneksi ini bisa dihubungkan dengan nanti ada HT Analysis ya. Jadi ada software untuk mengelola gambarnya. Nanti softwarenya, linknya ditaruh juga di deskripsi. Jadi biar ada kerjaan juga ya admin YouTube-nya ya. Jadi dia bikin copywriting harus copy link gitu kan. Siapa emang admin YouTube-nya? Ente. Jadi koneksinya sih yang tadi aku lihat Mas, ini udah pakai Type C ya. Jadi sekarang apapun itu Type C, udah bukan lagi bentuk yang kecil, yang gepeng gitu kan. Sekarang udah Type C. Jadi pastinya koneksinya akan lebih bisa cepat. Gitu, karena koneksi Type C itu salah satu koneksi yang cepat untuk zaman sekarang. Jadi kalau mungkin ketinggalan chargernya kita minjem punya handphone. Kita gampang, karena kalau yang THT70 tuh agak susah tuh, karena modelnya kayak casan HP Asia zaman dulu tuh yang agak trapesium gitu gak sih bentuknya? Kayak HP Maxtron ya. Iya, makanya Maxtron itu buset dah tuh kapan tahu itu. Yang gambar singa itu. Iya, makanya. Nah terus di sini tadi disinggung masalah memori eksternal. Dalam packagingnya udah dapet, kalau nggak salah size-nya tuh 16 GB Mas. Tadi aku lihat plus sama adaptornya, jadi lebih memudahkan. Terus selain itu dia powernya dari mana Mas? Powernya dari baterai di sini ya. Ini bisa tahan sampai 4 jam. Kecil soalnya ini baterainya. 1, 2? Ini untuk bawaannya 1 dulu. Oh, kalau yang THT 2 ya? 2. Atau itu kita beli sendiri? Enggak, kalau THT yang 70 itu emang bawaannya 2. Bawaannya 2? Terus ngecasnya gimana? Untuk ngecasnya, teman-teman tuh bisa ya. Di sini kan cuma ada micro SD sama ini ya, sama Type C ya. Nah, ini untuk charger juga bisa di sini. Oh, langsung? Oh, jadi kalau THT70 kan mesti pakai docking. Kalau ini langsung. Oh, jadi kayak ya udah mengefisienkan apa namanya effort ya. Jadi nggak usah lepas-lepas. Jadi udah langsung colok. Pokoknya plug and play gitu ya. Coba lihat Mas, chargernya seperti apa Mas? Ada nggak? Charger pegang dulu asisten. Pegang boleh? Wah, ini luar biasa ini. Bisa selfie dulu. Mahal Bos. Masuk kamera buat selfie doang. Thermal imager untuk selfie. Nah, ini untuk chargernya ya. Nah, teman-teman kan seperti ini nih. Ini charger punya handphone. Di sini ada outputnya sih. Outputnya itu 5 volt 2,4 ampere 12 watt sih. Jadi kalau mungkin ketinggalan ini nggak masalah pakai charger handphone aja. Oh iya bener. Jadi nggak repot-repot. Ini pun juga bisa untuk pakai charger handphone juga nih, yang kabel koneksi ke PC ya, ke software HT Analysis itu ya. Jadi dapat ini, dapat charger, dapat kabel koneksi. Kemudian ini untuk kepala adapternya kan biasanya kalau colokan tuh ada yang 2, yang ini. Ada yang Amerika, Eropa kan gitu-gitu tuh. Nah, kita tenang, ada yang ini. Langsung dikasih tuh, jadi nggak usah bingung cari adaptor ya. Gitu, terus sama SD card ya. Jadi gitu. Teman-teman, untuk THT100 pegang lagi dia, dan ini menunya operasionalnya itu sangat singkat sebenarnya. Ya, jadi teman-teman tinggal ngecek gini doang. Nah, itu ada, misalnya kita mau ngatur
range-nya ada di sini. Oh, itu touchscreen, Mas? Iya, udah touchscreen semua. Oh, I see. Tadi aku nggak tahu kalau itu touchscreen, Mas. Ini itu touchscreen. Okay. Ini gambar. Misal kita mau full thermal atau mau setengah-setengah itu boleh. Oh, atau mau kita mau selfie foto setengah ya, atau ini yang oh, bisa visible-nya. bisa di split screen antara kamera thermal sama kamera yang biasanya lah ya, gitu atau ya. 50-50 juga bisa. Oh, 50. Oh, enak tuh. Jadi emang lebih lebih bagus dibanding yang THT70 ya. Ya, gitu. Kalau untuk range-nya lebih bagus, cuma untuk resolusi tetap THT70. THT70. Cuma sekarang udah discontinue digantikan sama yang THT 600. Oke, jadi gitu teman-teman untuk yang THT100 tadi udah disebutkan range-nya dan lain-lain. Kemudian keunggulannya juga udah disebutkan dari yang generasi sebelumnya yang THT70 ya kan. Yang lupa kita. Zoom-nya bisa sampai 30 kali untuk digital zoom. Bisa di zoom. Ya. Oh, oke. Digital zoom sampai dengan 30 kali. Jadi oke lah ya, udah cukup untuk penggunaan kita di pekerjaan kita misalnya di listrik dan lain-lain ya. Imager yang memiliki range minus 20 sampai dengan 650 derajat. Ya. Dia ada internal memory sampai dengan 4 GB, tapi bisa di-extend sampai 16 di eksternalnya. Oke, itu juga ada di dalam packaging penjualannya gitu ya. Kemudian ini juga ada touchscreen. Ada touchscreen, terus dia bisa ngecas. Iya, pakai charger handphone. Pakai charger handphone. Ada Type C. Terus dia bisa zoom 30 kali. Sampai 30 dan dia autofocus aja. Jadi nggak ada manual fokus. Jadi dia digital zoom lah gitu. Betul. Sampai dengan 30 dan autofocus. Gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang lebih jelas klik link di bawah ini. Oh iya, benar. Nanti linknya ada di bawah di www.3dinamika.com. Kita pernah masukin juga produknya, speknya dan lain-lain. Kalau mau tahu bisa langsung ke situ. Terus begitu aja paling ya. Ya kan, untuk THT 100, jadi teman-teman yang punya pertanyaan terkait thermal imager bisa langsung ditanyakan di komen, atau langsung kalau yang mau PO ya, pre-order bisa menghubungi sales@3dinamika.com atau di WA 0812 8783 1637. Nanti klik di bawah aja. Ayolah, lihat klik di bawah aja lah. Atau kunjungi website kita di www.3dinamika.com untuk produk dan update-update terbaru tentang perusahaan kita. Gitu aja, Mas Iwan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Oke. Terima kasih, guys.